Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melakukan podcast lagi. Kali ini kita akan coba untuk menggali dari sektor NGO. Jadi peran NGO, non-government organization atau LSM ini juga sangat penting dalam pelaksanaan pelestarian lingkungan, terutama dalam hal membantu untuk advokasi kebijakan, kemudian memfasilitasi komunikasi, kemudian pemberdayaan masyarakat, penelitian, terus eksekusi akal gitu ya, komunikasi. Nah, kali ini kita coba untuk membahas tentang salah satu NGO yang ada di Kalbar yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan. Nah, tema yang kita angkat judulnya adalah kenalan dengan Blue Forest. Jadi Yayasan Hutan Biru. Jadi itu untuk lebih lanjut kita akan kenalan dulu sama Bang Purwa. Jadi mungkin langsung saja Bang. Oke. Silakan untuk kenalan dulu. Baik. Salam sehat untuk semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, walafiat. Dan Ya, salam bahagia tentunya ya. Salam bahagia. Bahagia. Ya memang ini bicara tentang pribadi. Nah, izinkan nama saya Purwa Indra Santoso. Kalau di runut biasanya tuh nama tuh terkenal dan terkesan Jawa. Bapak sih Jawa, ibu sih ya produk Kalimantan. Nah, asik juga kalau bicara tentang secara pribadi gitu ya, yang kalau bahasanya dari Bang Sampidia itu kita lebih banyak berdiskusi tentang peran ya NGO khususnya di lingkup isu-isu lingkungan. Nah, kalau secara pribadi, saya di Yayasan Hutan Biru itu bergabung sejak pasca COVID, Bang. Pasca COVID tahun 2021 akhir. Nah, jadi dari 2021 akhir itu saya bergabung di Yayasan Hutan Biru khususnya untuk site di Kuburaya. Nah, site Kuburaya ini ada 2 desa. Nah, nanti mungkin akan lebih banyak ya kita bahas di diskusi. Iya, begitu sih, Bang. Jadi memang selama 4 tahun ini sebenarnya pun selain di NGO ini saya lekat sekali dengan isu-isu lingkungan dan kesehatan. Begitu Bang Sam. Oke, keadaan keluarga? Ya, sejauh ini masih search. Masih sendiri. Peluang ya bagi kawan-kawannya. Siapa tahu dapat gara-gara podcast. Baik, Bang Purwa. Jadi sebelum kita lanjut diskusi, mungkin kaitan tema hari ini adalah tadi kan kita pengen kenal nih lebih jauh tentang Blue Forest ya, Yayasan Hutan Biru. Jadi cerita latar belakang kehadiran yayasan ini di Kalimantan Barat, apalagi tiba-tiba nongol di Kuburaya gitu kan. Itu yang melatar belakangi NGO ya. NGO itu sudah apa? Nanti kita bahas tentang visi program. Ya. Saya membahas secara singkat ya sebenarnya. Mungkin nanti bisa cek juga di website ini. Tetapi pada dasarnya yang cukup membuat kita jadi ke-trigger bahasanya. Dan pertanyaan Bang Sam itu cukup menarik. Kenapa harus di Kalimantan Barat khususnya Kuburaya ini? Ya. Di tahun 2021 sebenarnya itu di awal-awal sebelum, kalau saya nggak salah itu ada scoping ya sebelum kita turun. Nah, dari para petinggi gitu ya di yayasan kita itu hadir untuk melihat lokasi mana yang kira-kira punya isu konservasi, khususnya di lahan mangrove, pesisir mangrove ya. Nah, dilihat-lihat ternyata memang di Kalimantan Barat khususnya itu Kuburaya besar sekali area mangrove-nya. Nah, khususnya itu di desa aliran sungai desa Batu Ampar begitu, dan ada satu lagi desa Medan Mas dekat Karangtingga. Kecamatannya sama ya. Kecamatan Batu Ampar. Dia hanya dipisahkan berjarak sekitar 2 jaman begitu ya. 2 jam ya. Jadi kalau tempuh darat, kalau tempuh speed sekitar 40 sampai 1 jam. Nah, cukup menarik kalau bicara tentang mangrove di sana. Yang memang pemanfaatannya hingga hari ini itu menyangkut sekali dengan aktivitas masyarakat, baik dari kehidupan segi sosial, ekonomi, bahkan kesehatan. Gitu sih. Konservasi mangrove itu kan kebetulan di Kuburaya itu kan banyak titik semuanya kan. Salah satunya mungkin di selain Batu Ampar itu kan di Juruju kan. Juruju kan di Sungai Kupar, Juruju besar kan. Nah, kan itu mungkin kenapa tidak yang di sana gitu kan, harus ke Batu Ampar. Betul. Nah, cukup menarik ternyata di Kuburaya khususnya di Batu Ampar ini jadi minat khusus karena jenis mangrove-nya itu yang paling banyak beraneka karakter. Jadi perlu juga kita melihat bahwa isu konservasi perlu dilakukan di sana, karena melihat ya
jadi keanekaragaman hayatinya khususnya di mangrove itu cukup banyak. Kalaupun tadi saya singgung di awal ya, karena dia banyak bersinggungan dengan aktivitas sosial ekonomi, tentu akan punya banyak tekanan. Nah, kalau dibiarkan lambat laun, kita juga nggak bisa memastikan apakah keanekaragaman ini bisa kita pelihara atau bisa kita lihat paling nggak yang ke depan kalau kita nggak fokus di sana. Jadi salah satu alasan yang paling mendekati kenapa kita harus adanya di Batu Ampar begitu ya, karena memang spesiesnya cukup banyak di sana dan itu juga banyak tekanan dan harus sekali ya rasanya kita lakukan isu-isu konservasi di sana begitu. Nah, jadi kalau saya nih melihatnya mangrove itu kan ini awam gitu kan. Ya, kenapa sangat penting gitu ya? Kenapa sangat penting untuk menyelamatkan kelestarian mangrove gitu kan? Apalagi kaitan Purwo tadi bilang kan keadaan sosial, ekonomi, perilaku masyarakat sekitar kan itu mendukung juga ya terhadap mangrove mendukung kegiatan mereka. Itu kan awam nih, mangrove itu kenapa penting harus dilindungi gitu? Ya, alasannya sebenarnya cukup banyak ya alasannya, tapi yang paling kuat sekali ada tradisi. Saya bilang tadi itu ada tradisi yang kita juga cukup paham ya, bahwa mangrove itu banyak sekali manfaatnya. Kalau bicara tentang manfaat secara umum, kita tahu paling tidak dia bisa mencegah kejadian abrasi, erosi, segala macam ya. Bahkan banyak sekali ya desa-desa yang ada di pesisir yang kehilangan mangrove-nya, yang itu punya dampak banyak banget ya. Bukan hanya manusia, ekosistem juga habis begitu ya. Nah, kalau di Batu Ampar ini mereka punya aktivitas yang cukup menarik sebenarnya, kaitannya langsung dengan mangrove. Salah satunya misalnya adalah hasil hutan kayu ya, misalnya digunakan untuk, masih ada tradisi untuk menggunakan hasil hutan kayu ini untuk arang gitu ya. Jadi memang isu konservasi itu juga kita dorong bagaimana adanya alternatif mata pencarian. Jadi tidak selalu serta-merta melakukan ini ya secara takanan banyak gitu ya, eksploitasi ya kalau bahasa-bahasanya begitu. Jadi bagaimana caranya kita juga bisa memaksimalkan hasil hutan bukan kayunya dari hutan mangrove kalau bicara tentang unsur ekonomi. Dan tentu juga itu punya dampak kepada isu yang lebih sensitif, isu sosial begitu ya seterusnya. Begitu sih Bang Sam. Mangrove, jadi memang prioritas mungkin di mangrove ya. Cuman kan ada turunannya nanti kan. Nah, mungkin Purwo bisa menjelaskan kehadiran Blue Forest ini itu visi dan misinya seperti apa sih? Ya. Kita sebenarnya sederhana aja sih, Bang Sam, nggak terlalu rumit. Artinya kita berupaya bagaimana caranya bisa mendorong masyarakat itu lebih resilience, memiliki ketahanan ya terhadap ekonomi, sosial, kesehatan juga ya, yang dia juga bisa turut mengikuti sistem aliran sungai. Artinya dari aliran sungai ke gunung lalu ke laut. Karena kita paham itu adalah isunya adalah daerah pesisir. Kita cukup paham bahwa memang kalau bicara tentang isu-isu pesisir ini menjadi cukup rentan kalau misalnya tidak fokus membangun itu tidak melibatkan masyarakat. Nah, jadi memang kalau bicara tentang visi dan misi, pendekatan yang kita lakukan pun adalah riset aksi. Jadi kita melakukan observasi secara bersama, riset secara bersama, dan kita melakukan aksi secara bersama. Nah, jadi memang menemukan masalah, memberikan alternatif solusi. Betul sekali. Jadi mereka yang menemukannya nanti ke depan. Dan bahasa paradigma yang kita bangun itu adalah dari lokal ke global ke lokal. Kalau bicara tentang kehidupan gitu ya, siapa yang menanam dia akan menuaikan, begitu bahasanya. Nah begitu sih Mas. Oke, menarik ya teman-teman sekalian. Tapi mungkin kawan-kawan bertanya nih, apa hubungan dengan Bank Sampah dengan NGO ini gitu kan? Nah itu mungkin nanti bahas lebih panjang lagi ya. Jadi Purwo, ini kan kaitan dengan di tingkat global juga isu sanitasi lah ya, menjadi perhatian khusus ya, masuklah di SDGs gitu ya, salah satu indikator. Kemudian yang kita bahas hari ini isu sampah juga menjadi isu ya, terutama kan Purwo kan kalau Kecamatan Batu Ampar itu kawan-kawan itu kan daerah perairan ya, perairan, dan isu sampah juga sampah plastik ya terutama di laut itu mempengaruhi sebenarnya, dan Indonesia diklaim nih penyumbang sampah terbesar dan nomor 2 ya. Nah kan plastik, dan isu sampah plastik di laut nih kan juga menjadi isu Kementerian Kelautan juga kan, jadi santer, dan dengan dibuktikannya bahwa komitmen Kementerian Kelautan itu kan ada tiap tahunnya kan ada hari bulan bakti cinta laut ya, cinta laut kan. Nah itu kaitannya, dan dampak
plastik menjadi mikroplastik mengancam kehidupan kita gitu. Nah ini peran-peran ini nih Purwa, mungkin kawan-kawan tertarik apa nih NGO kaitan dengan bank sampah nih seperti apa gitu kan? Betul, itu menarik sekali. Kalau bicara tentang isu konservasi selama ini, mohon maaf ya, yang kita pahami itu adalah hanya sekedar menanam, reboisasi, gitu-gitu ya. Dan itu mohon maaf, akhirnya kita berkutat pada pemikiran yang kolonial. Kenapa kita tidak melibat sertakan bahwa unsur-unsur ini juga berpengaruh. Salah satunya adalah kita paham ada istilah namanya WASH ya, Waste and Sanitation Hygiene. Jadi bicara bagaimana kebersihan begitu ya, bagaimana tentang kesehatan lingkungan, sanitasi ya, kemudian kebutuhan air bersih dan lain segala macam. Nah, kenapa isu konservasi juga melibatkan isu terkait dengan sampah ini? Kaitannya sebenarnya kalau dulu cukup luas sebenarnya Bang Cem. Bagaimana tidak kalau bicara tentang isu ekosistem, itu isu konservasi dan kaitannya dengan sampah begitu ya. Ada paling tidak kalau bicara tentang berbagai jenis sampah, yang paling sering kita temui ini kan sampah anorganik. Paling banyak sekali, apalagi kalau bicara tentang isu yang ada di pesisir. Beda sama tipikal daerah yang satu tanah begitu ya, pengelolaan pemerintahan satu tanah. Itu lewat transfer darat pun aman. Yang jadi permasalahan apalagi kita paham ya, di daerah saya bilang itu adalah jalur sutranya transportasi air, ya kan, melibatkan beberapa kabupaten untuk menuju desa Batu Angkar itu seringkali lalu lalang kendaraan yang angkutannya umum itu seringkali ya membawa, dan kebiasaan masyarakat sekitar itu adalah tentang isu pengelolaan sampah. Bagaimana tidak, kita juga berangkat dari SDM, bagaimana tidak ya, tahu mau dan mampu. Mereka memang tahu, mereka memang mau, tapi belum cukup mampu. Kenapa? Pertama, fasilitas nggak ada. Nah, kemudian selain itu pun keterampilan memang mereka untuk mengelola sampah juga kita sadari juga masih kurang. Pengetahuan, tahu kan? Kemudian bagaimana dia bisa meresponnya? Akan berkutat di respon antara iya dan tidak. Kalaupun iya, bagaimana cara dia mengelola? Kalaupun tidak, ya sudah, akhirnya kejadian tuh buang sampah segala macam. Nah, kalau bicara tentang istilahnya Bang Sam tadi meminjam istilah, Indonesia menyumbang nomor 2 di dunia. Dan luar biasa, sampai hari ini kita juga berkutat pada mikroplastik ya Bang. Nah, kita paham anorganik ini tidak serta-merta bisa habis. Kalaupun dia terurai, nah ini jadi masalah. Terurai itu bukan berarti habis. Terurai itu menjadi partikel kecil, jadi mikroplastik. Ini jadi soal, ketika dia menjadi mikroplastik, akhirnya seluruh jenis makhluk hidup termasuk tumbuhan akan mengkonsumsi mikroplastik yang nantinya lama-lama itu akan juga kita konsumsi. Bagaimana tidak ya? Kehidupan ekosistem, contohnya ikan, perairan. Ikan, kalau di Batu Angkar kan ikan, kepiting, udang, ada semua ya. Ada semua. Nah, itu tidak untuk kemungkinan ketika kita konsumsi pun akan ada kandungan itu. Nah, isu-isu konservasi akhirnya masuk dalam isu-isu pengelolaan sampah gitu ya. Yang mana memang kita perlu menggerakkan gerakan-gerakan ini sejak dini untuk paham pengelolaan sampah, cinta terhadap lingkungan. Dan kalau bicara tentang, padahal ini kan lingkupnya kesehatan biasanya ya, kesehatan. Akhirnya dikonsumsi sama berbagai dinas dan kementerian. Karena isunya itu menyeluruh, nah akan ada dampak yang sangat besar. Begitu Bang. Kan menarik ya kawan-kawan ya. Jadi apalagi di Batu Ampar itu kan akses transportasi itu menggunakan hanya laut air kan, misalkan itu sungai, laut gitu kan, pulau gitu ya. Nah, jadi transportasinya kalau kendaraan speed mungkin agak mahal gitu ya. Tidak murah, tapi alternatif selanjutnya paling pilihan masyarakat gitu kan, paling naik motor kotok motor air gitu kan. Nah, itu kan ngangkut sekian banyak orang gitu kan dalam waktu yang cukup panjang ya, 4 jam gitu ya. Sampai sana, dan pasti ada transaksi makan, minum gitu kan, aktivitas yang menghasilkan sampah. Dan ketika sampah itu dihasilkan di dalam transportasi air itu kan buangnya buangnya ke sungai. Kan kebiasaan buang ke sungai. Nah, itu juga menjadi tantangan gitu ya ke depannya. Jadi Wah, untuk selanjutnya mungkin apa sih yang udah dikerjakan teman-teman Blue Forest terhadap bentuk-bentuk pemberdayaan tentang ya walaupun tidak skala prioritas tentang sampah gitu kan, tapi kan tadi kesimpulannya berpengaruh terhadap tadi salah satunya sanitasi lah. Betul. Nah, saya jelaskan juga ya bahwa teman-teman juga semuanya bahwa kita di NGO khususnya di Yayasan Hutan BO gitu ya. Sebenarnya ada beberapa kegiatan
yang menjadi aktivitas di Hmm. lapangan sebagai program kita pertama itu adalah tata kelola pemerintahan. Jadi ini juga penting karena tadi larinya bagaimanapun ini juga ke Advokasi, ya, kebijakan tadi ya. Betul, jadi tata kelola pemerintahan. Kemudian apalagi ada di pengelolaan perairan, kelautan, ya ada juga kita. Kemudian ada juga livelihood, mata pencarian. Tadi saya sampaikan bahwa kita juga perlu memberikan menu-menu mata pencarian. Ya kita juga tidak tahu karena memang keterampilan masyarakat juga terbatas dan kita juga didukung secara terbatas. Selanjutnya juga ada pendidikan lingkungan hidup. Nah, dan ada itu kesehatan masyarakat itu saya di bidang itu. Nah, artinya kenapa kita mencoba menemukanali tadi ya bahasanya. Iya, menemukanali ya. Nah, menemukanali dan memberikan informasi secara bersama bahwa kira-kira apa yang pas dan cocok. Nah, bicara tentang kebutuhan kesehatan, kenapa kesehatan juga jadi masuk ke dalam isu konservasi? Kita juga melihat bahwa yang melakukan konservasi ini manusia. Hak dasar manusia salah satunya adalah Kesehatan. betul. Nah, kesehatan. Kesehatan ini yang menjadi pilar utama juga ya untuk membangun kemampuan masyarakat gitu ya untuk mampu lebih produktif. betul lebih produktif sehingga tidak ada gangguan terhadap aktivitas sosialnya. Nah, itulah pilihan-pilihan tadi. Nah, kegiatan-kegiatan yang lingkupnya di kesehatan ini paling tidak adalah mendorong kita punya upaya untuk promosi preventif, kunjungan keluarga secara rutin, paling tidak ada diskusi. Biasanya masyarakat yang kita dampingi ini agak bingung. Kita paham di pemerintahan itu sudah ada pelayanan primer, puskesmas, ya, Polindes, Pustu, Posyandu, begitu. Tapi kita juga cukup memahami bahwa bagaimanapun itu punya keterbatasan. Nah, kita hadir di sana untuk membantu pemerintah begitu ya melakukan upaya pelayanan dengan upaya-upaya promosi terpenting. Nah, selain itu juga kita mendukung, nah ini juga masih baru kebetulan teman-teman, UKK, upaya kesehatan kerja. Dan ini cukup menarik karena bagaimanapun juga isu yang kita bangun adalah isu konservasi, bagaimana masyarakat bisa memaksimalkan atau mengakses ekosistem begitu ya untuk perairan dan segala macam, tapi mereka tidak memperhatikan upaya-upaya mereka dalam keadaan selamat dan sehat sampai di rumah begitu ya. Dalam pekerjaan itu juga menjadi salah satu concernnya kita. Nah, selain itu juga kita hadir untuk pengelolaan sampah. Nah, ini yang cukup menarik. Kalau pengelolaan sampah ini tadi saya sampaikan bahwa isunya akan kena semua. Tapi bagaimana cara membangun ini dari tingkat dasar. Nah, kita mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup dan kesehatan lingkungan. Nah, ini menjadi satu kesatuan. Jadi syukurnya, Bang Sam, saya bersyukur sekali sebenarnya Ibu Raya itu sudah mengesahkan gitu ya kurikulum mangrove dan gambut. Yang wajib tuh. Ya ini kita dari berbagai macam NGO, pemerintah juga ya, ada RGM, ada WWF, ada iCraft, kita gitu ya. Banyak sekali dukungan-dukungan kita yang berarti mendorong bahwa isu mangrove dan gambut ini menjadi integrasi dalam pembelajaran. Dan bersyukur juga bahwa pemerintah pusat itu lebih bahasanya ya lebih enak mengintegrasikan itu dari kegiatan pembelajaran. Kan ada P5 tuh. P5 ya. Jadi kemarin kebetulan kita lihat ternyata mereka punya pekan prakarya yang termasuk. Jadi setiap minggu ada aktivitas menciptakan sesuatu di sekolah begitu ya. Kemudian setiap tahun mampu dipamerkan. Nah begitu. Jadi meskipun itu lingkup formal, tapi ada juga yang non formal. Jadi yang non formal ini kebetulan di Desa Medan Mas. Ya mungkin beberapa waktu yang lalu Bang sempat datang ya di sana. Mungkin nanti bisa dilihat juga ada tampilan beberapa foto. Itu memang adalah aktivitas ibu-ibu yang kita dorong untuk melakukan pemanfaatan gitu ya. Kan 3R ya. Reuse, recycle, dan reduce ya kan. Itu yang kita dorong, meskipun mereka belum memiliki bank sampah, tapi ada aktivitas yang sudah mendorong pengelolaan sampah dalam pengelolaan mengurangi. Nah itu yang juga sampai hari ini ya Bang Sami, kita bersyukur kegiatan-kegiatan ibu-ibu ini sudah menghasilkan meskipun sedikit, menghasilkan nilai tambah ekonomi dan mereka dihargai Bang Sami, dihargai untuk mengajarkan ilmu-ilmu tadi, pengalaman tadi ke sekolah-sekolah, baik itu dari SD, SMP, bahkan ke guru. Nah ini yang buat kita juga menjadi semangatnya lebih maksimal gitu ya. Artinya meskipun masyarakat kita punya keterbatasan, tapi mereka punya semangat.
Itu modal awal tuh ya. Iya betul, Modal kuat itu ya. Betul. Jadi benar, kawan-kawan, kemarin sempat ya saya ke sana dan melihat hasil produk ya, Betul. produk daur ulang dalam bentuk berbagai bentuk ya, Betul. tas, tikar, dompet tisu. gitu ya, tempat tisu, macam-macam gitu kan. Nah, tapi tantangan ke depan sebenarnya kalau kerajinan daur ulang itu kan memang harus memenuhi kaidah-kaidah quality ya. Betul. Jadi sehingga bisa layak jual kan, sehingga ini. Nah, lanjut kawan-kawan, Mas Pura, kita coba lanjut berdiskusi. Ya. Nah, kaitan tadi kan sudah bahas tentang visi, misi, program gitu kan. Nah, sekarang dampak yang dirasakan oleh masyarakat atas kehadiran Blue Forest di sana seperti apa sih sebenarnya? Kalau melihat secara observatif tentu ya, secara observatif dan saya bilang, ya kita juga khawatir sebenarnya kalau melakukan penilaian secara subjektif. Tapi beberapa ya seringkali itu ada yang datang melakukan pengakuan. Nah ini cukup menarik. Kadang kita juga sambil terenyuh ya mendengarnya. Dulu itu Pak, kami ini di lingkup kesehatan ya. Dulu itu di Posyandu. Dulu itu kami Posyandu kami hampir dirubuhkan. Gara-gara kunjungan cakupannya kurang. Begitu dengan hadirnya Bapak dan teman-teman lewat Yayasan Biru, sekarang cakupannya cukup meningkat dan kami nggak dijadiin ini ya. Jadi roboh lagi. Roboh ya namanya. Nah itu syukur. Artinya terenyuh bahwa mereka sebenarnya juga memiliki antusiasme, modal motivasi tadi ya, minat yang tinggi. Dan nggak mungkin kan kita biarkan begitu saja. Kemudian kalau bicara tentang lingkup sampah, kita paham bahwa tetap ada pro dan kontra. Bagaimanapun itu namanya sudut pandang ya. Iya, benar. Sudut pandang tidak serta-merta orang menerima, senang atau tidak, itu pasti akan ada. Nah, kita melihat bahwa seperti yang di dalam kegiatan pengelolaan sampah, akhirnya, nah dulu itu yang punya kegiatan ini terkesan, mohon maaf, kalau bicara tentang pengelolaan sampah tidak jauh beda dengan stereotip yang buruk ya, menurunkan harga diri biasanya begitu ya, menjadi sesuatu yang tidak baik ya. Tapi semakin kesini kita paham akhirnya apa? Contohnya ibu-ibu dulunya itu memang fokus untuk melakukan pengelolaan sampah, sampai punya stereotip ini jelek, ini nggak punya paling hanya sebentar gitu. Biar hampir 3 tahun kita lakukan pengelolaan di tahun 2020 sampai 3 tahun. Mereka sudah punya income sendiri dari pengelolaan sampah itu. Akhirnya apa? Orang yang tidak bergabung sama mereka melihat itu menjadi potensi untuk mendapatkan penasaran. Akhirnya belajar. Setelah belajar bisa ikutan. Akhirnya apa? Nah, krisis bahan baku. Akhirnya krisis bahan baku ini kan mereka ada yang mengelola bahan khusus ya, seperti pipet minuman. Nah, pipet minuman itu kan tadinya mudah sekali itu untuk didapat. Nah, sekarang itu sudah harus punya janji dari sumber timbulan sampah gitu ya. Jadi nilai positifnya adalah kalau misalnya bahan bakunya sudah berkurang, otomatis pengelolaan sampah kan semakin baik. Benar. Gitu ya. Nah, itu yang menjadi soal. Jadi memang kita akhirnya belajar juga bangsa bahwa perlu pembuktian. Untuk sampai ke perlu pembuktian ini cukup berdarah-darah, cukup berdarah sesuatunya. Betul. Nah, kalau bicara dampak tadi sebenarnya dari kelompok itu dia meskipun tersirat, saya bilang ya, dia tidak serta-merta tersurat menyampaikan tersirat. Mereka punya daya ikat yang memikat mereka gitu ya, punya daya ikat yang memikat untuk tetap ada dan eksis untuk mengelola sampah ini. Nah, itu yang jadi kunci kita. Jadi memang kalau bicara tentang dampak, kita observasi bahwa ternyata memang mereka jumlahnya masih segitu-gitu ya kan. Dan mungkin kalau dibuka open access siapa lagi mau gabung, saya yakin pasti banyak sekali yang bergabung. Sepakat, semakin banyak yang peduli semakin bagus. Betul. Semakin bagus. Nah, tadi dampak ya, berarti sudah pengakuan tadi itu penting. Ya? Dan sudah ada ya pengakuan dari masyarakat kan. Betul. Nah, selanjutnya mungkin nih peran dari Blue Forest, gimana hubungan antara pemerintah daerah di sana, kemudian sampai di tingkat kabupaten ini, gimana nih? Tadi kan peran juga tadi memfasilitasi komunikasi, melakukan advokasi tadi kan, itu selama ini di Pura dan itu gimana prosesnya? Kita bagi dalam kegiatan ini ada 2 tingkatan ya. Ada tingkat tapak berarti di desa dan ada tingkat kabupaten itu di pemerintah daerah. Nah, kalau yang di tingkat tapak ini kita membangun komunikasi yang memang secara efektif gitu ya, dan akhirnya komunikasi terjalin secara asertif meskipun kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa tetap ada isu-isu yang kaitannya dengan isu politik dan segala macam. Itu ya, apalagi sekarang ya. Ya betul, di masa politik ya.
kita juga cukup paham bahwa di awal-awal kita sudah menerapkan bahwa NGO itu adalah non-governance organization, jadi tidak boleh berkaitan dengan isu-isu politik ya, ikut turut serta gitu. Kita cukup paham, tapi komunikasi yang kita bangun selama ini cukup baik begitu Bang Sam. Meskipun kita memahami ada aja banyak ya namanya diskomunikasi begitu ya, apalagi di wilayah-wilayah yang jauh begitu ya, itu menjadi satu perihal dan itu menjadi motivasi kita untuk terus melakukan upaya-upaya ya, pendekatan-pendekatan. Nah, kalau bicara tentang dukungan dari desa itu sangat mendukung. Meskipun ya kita juga harus memetakan bagian mana dan caranya seperti apa untuk melakukan upaya-upaya dukungan ini. Dan tidak menunjukkan juga ternyata Bang Sam, kan kita bekerja tidak sendiri. Iya, bekerja tidak sendiri. Nah, di lingkup sana itu ternyata juga ada beberapa perusahaan. Nah, perusahaan yang punya kegiatan di dalam wilayah desa kita ajak mereka itu bergabung, dan akhirnya kita bagaimana bisa berpikir exit strategi. Karena kita paham bahwa NGO ini tidak serta-merta seumur hidup berada di sampingan. Ada masa waktu ya. Betul, masa waktu, ada rentang program, usia program gitu ya. Biar kalau kita sih di Kuburaya khususnya ya di 2 desa ini efektifnya itu adalah 4,5 tahun sampai 5 tahun. Nah, ini sudah masuk tahun ketiga, keempat begitu ya. Dan kita sudah berpikir bagaimana exit strategi. Jadi katapak sudah kita bangun yang sedemikian. Artinya tidak serta-merta kami yang turun langsung berkomunikasi, tapi kami mendorong masyarakat sebagai pelaku utama gitu ya, yang melakukan advokasi. Jadi kami hanya berdamping di sebelah saja, tidak di belakang. Sambil memunculkan leader lokal ya. Betul, jadi lokal champion gitu ya. Jadi mereka yang aktif melakukan advokasi. Jadi tidak serta-merta kami. Kita juga khawatir kalau misalnya kita gitu ya, yang harus mendorong atau kita yang tampil jadinya ketergantungan. Nah, ini jadi soal. Kalau tingkat kalau tingkat daerah, nah itu ya juga seru juga tuh. Kita punya wadah pemerintah, syukurnya ya, di pemerintahan Kabupaten Kuburaya itu sangat antusiasme sekali. Welcome banget ya. Welcome banget, udah aman lah kita diskusi, aman mau kegiatan seperti apa, oke. Dan kita juga bisa sama-sama ya membangun simbiosis mutualisme. Karena bagaimanapun kami mitra pembangunan begitu ya bahasanya. Ya, gitu sih Bang, kalau bicara tentang respon kita. Iya, banyak ya yang kita bahas tentang Blue Forest. Mungkin sebelum akhir harapan nih, harapan. Nah, sebelum ke situ mungkin ini kan banyak aktivitasnya, mudah-mudahan dengan kehadiran Blue Forest di Kuburaya selama di desa Batu Ampar itu, Batu Ampar dan Banjarmas, mudah-mudahan bisa menjadi program itu diubah, diamati, ditiru menjadi sebuah inovasi yang berkelanjutan gitu kan. Nah, saat itu mungkin apa sih harapan sebenarnya? Ini kan udah 3 masuk ke 4 gitu ya, tadi bilang 5 sampai 5 tahunan gitu, 4 sampai 5 tahunan. Harapan kita pun seperti apa? Saya bekalnya tetap yang di awal tadi ya, terkait dengan visi dan misi sejarah. Kita berupaya bagaimana masyarakat itu resilience, mampu gitu ya, tahan terhadap apapun dan continue sebenarnya. Apa yang kita bangun berangkatnya dari 3 hal dasar, itu tahu, dia juga mengetahui segala sesuatunya. Kemudian dia punya respon untuk mau, artinya responnya positif dan mampu secara mandiri. Nah, ini harapan kita, apa yang sudah kita bangun secara bersama itu bisa berkelanjutan, punya dampak yang lebih luas. Kebahasannya bangsa itu adalah ATM ya, mengerti, tiru, modifikasi. Dan saya juga menambahkan sesuatu adalah olah rasa. Bagaimana bisa memikat secara perasaan, kan begitu ya. Artinya tidak hanya sekedar logis gitu ya, tapi juga memenuhi rasa dan menjadi kontrol secara bersama bahwa apa yang dilakukan ini memiliki gitu ya, memiliki nilai lebih terhadap baik itu ekosistem, masyarakat, ya apapun itu dampaknya, tentu itu akan kembali lagi kita dari lokal, global ke lokal lagi. Nah, itu apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Nah, begitu sih. Jadi mungkin itu ya, Blue Forest mungkin tadi sempat ini kan, sekarang Blue Forest itu dari segi pendanaan itu support sistemnya pendanaan itu dari berasal dari mana sebenarnya kan, sehingga bisa berbuat mungkin dananya dari luar gitu kan, orang luar bisa terlibat gitu kan, dan ujung-ujung ke Kuburaya gitu. Menarik ya, ini kan isu global karena isu global gitu. Saya menarik sekali kalau bicara tentang siapa yang peduli dan siapa yang berperan gitu ya. Kalau bicara tentang lokal, ini tanah kita bahasanya ya. Tapi kok kenapa orang luar gitu ya lebih peduli gitu ya dengan sumbangsih mereka.
saya cerita, kita di Kuburaya itu didukung oleh dua parking gitu ya, khususnya di Batu Ampera dan masih ada dari Jerman itu ada BAF, Blue Ocean Fund, kemudian ada ICF ya, ICF ini dari Inggris gitu ya, dan kita konsorsiumnya dengan Blue Ventures. Jadi upayanya adalah bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan sumbangsi yang kita dapat itu menjadi aplikasi, bentuk aplikasinya tadi program segala macam gitu ya. Nah, memang kalau bicara tentang bahasa ya, dukungan dari luar itu ya biasanya wah banget, tapi tidak serta-merta dan tuntutannya cukup menantang sebenarnya Bang San. Jadi yang menjadi satu nilai poin itu adalah bagaimana kita bisa menjalankan program tidak serta-merta keuangan itu dari luar. Artinya ada co-funding begitu. Jadi mendorong pemerintah secara bersama menganggarkan dan kita mengisi begitu. Jadi tidak serta-merta di kami. Begitu sih bahasanya. Nah, menarik tuh sebenarnya. Kenapa saya tanya itu ya karena tadi bahasanya tadi kan orang luar ya peduli gitu kan. Nah, bagi kita sendiri nih kan bangun daerah lagi kan. Nah itu yang menarik ya kawan-kawan. Nah mungkin sampaikan ini closing statement lah. Ya kan Pak gitu kan penekanan hasil diskusi kita hari ini. Saya sebenarnya lebih banyak mengajak pada seluruh teman-teman yang menyaksikan baik secara langsung ataupun tidak begitu ya, bahwa memang isu global ini semakin hari semakin banyak dan semakin rumit kalau bicaranya hanya pada satu aspek. Jadi saya mengajak sebenarnya dalam bentuk berintegrasi secara bersama, berkolaborasi secara bersama untuk mengentaskan apapun itu permasalahannya, mencari solusi secara bersama. Dan artinya secara bersama-sama pula kita juga turut yang mendorong isu-isu yang kaitannya sama global itu bisa selesai gitu ya, salah satunya tentang lingkungan. Itu sih Bang. Oke, itu ya kawan-kawan kenalan dari Blue Forest. Terima kasih nih Bang Purwa sudah bersedia mengisi acara ya kan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa lebih lebih banyak diskusi, lebih spesifik gitu ya, lebih spesifik, dan mungkin ada teman-teman yang nanti tertarik dan pengen jadi komunikasi bisa saling ketemu lah ya, jadi buat jaringan sistem gitu ya, silaturahim. Nah itu yang mudah-mudahan terjadi ya. Baik kawan-kawan sekalian, kita tutup dengan kalimat saya sih nih sesuai dengan yuk pilah sampah dari rumah lagi nih. Nah jadi itu tagline kami ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini punya manfaat bagi orang banyak ya. Amin. Orang banyak, dan sekali lagi terima kasih Bang Purwa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sore. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.